Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 3 ya. Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat ya, karena dengan keadaan sehat tentunya kita bebas melakukan kegiatan yang kita sukai, dan dengan keadaan yang sehat pula tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Dan kita masih di jilid 3C ya. Kali ini kita sudah masuk di tema 6, yaitu energi dan perubahannya. Dan kali ini kita akan membahas latihan soal subtema 1 ya, latihan soal subtema 1 di tema 6 ya, latihan soal subtema tema 6 ya, halaman 121 sampai 122 ya adik-adik sekalian. Oke, langsung saja kita ke muatan pelajaran yang pertama, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Perhatikan kalimat berikut. Titik-titik adalah sumber energi panas dan cahaya terbesar. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ini, sudah saya tuliskan jawabannya, yaitu matahari. Jadi matahari adalah sumber energi panas dan cahaya terbesar. Itu ya untuk nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Energi matahari digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam kehidupan rumah tangga, energi matahari dapat berguna untuk mengeringkan pakaian. Tumbuhan memanfaatkan energi matahari dapat digunakan dalam proses fotosintesis ya. Jadi ini adalah manfaat energi matahari ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu bisa untuk mengeringkan pakaian. Kemudian tumbuhan sendiri memanfaatkannya untuk proses fotosintesis. Oke, pertanyaan yang kedua. Arti istilah yang dicetak tebal adalah, ini ada kata fotosintesis. Apa itu fotosintesis ya? Fotosintesis adalah proses memasak makanan pada tumbuhan hijau, yaitu kalau secara gampang ya, mungkin kalau secara detail mungkin ada proses ya, memasak makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari yang akan menghasilkan oksigen dan tentunya karbohidrat untuk makanan ya, atau untuk makanan tumbuhan. Tapi di sini langsung saya tuliskan yang lebih simpel aja ya adik-adik ya, yang penting bisa dipahami. Jadi fotosintesis itu adalah proses memasak makanan pada tumbuhan hijau. Jadi dengan bantuan sinar matahari tadi ya, maka tumbuhan itu bisa memasak makanan ya, nanti akan menghasilkan makanan untuk kebutuhan tumbuhan dan juga menghasilkan oksigen ya, sehingga kita bisa menghirup udara dengan segar itu karena adanya proses fotosintesis pada tumbuhan ya adik-adik semua. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 3. Berdasarkan teks yang telah kamu baca, tuliskan manfaat dari energi matahari. Lah ini tadi ya, manfaatnya itu ada apa aja ya. Tadi ada 2 manfaat yang dapat kita baca ya. Jadi energi matahari berguna untuk yang pertama mengeringkan pakaian, itu untuk kehidupan sehari-hari, serta digunakan dalam proses fotosintesis bagi tumbuhan. Lanjut ke soal nomor 4. Susunlah huruf-huruf di atas sehingga menjadi kata yang sesuai dan buatlah kalimatnya. Ini ada huruf Y, A, C, H, A, A ya. Ini kalau kita susun jadinya cahaya ya, C, A, H, A, Y, A, cahaya. Kemudian kita buat kalimatnya, oke ya. Jadi cahaya. Nah, contoh kalimatnya, sumber cahaya terbesar di bumi adalah matahari ya. Matahari merupakan sumber cahaya terbesar di bumi juga, tidak apa-apa ya. Atau mungkin adik-adik bisa menggunakan kalimat yang lain juga tidak apa-apa. Oke, itu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran matematika KD 3.6. Contoh satuan waktu tidak baku adalah, nah ini satuan waktu tidak baku ini ada jawabannya yang B, sebentar ya. Jadi sebentar itu kita tidak tahu, misalnya menunggu, ayo ditunggu sebentar ya. Sebentar itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 1 menit. Lah itu namanya tidak baku. Beda kalau 1 bulan, 1 bulan 30 hari. Ya sudah 30 hari itu ya. 1 tahun 12 bulan ya udah. Tapi kalau sebentar itu bisa 1 tahun, kadang juga dihitung sebentar ya. Itu namanya tidak baku. Kemudian nomor 2,
dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang lamanya adalah titik-titik jam lah. Pukul 8 pagi, pukul 2 siang itu bisa juga kita tuliskan dengan pukul 14. Maka di sini bisa kita cari selisihnya ya, dari pukul 8 sampai pukul 14. 14 dikurangi dengan 8 ya. 14 dikurangi 8 hasilnya adalah 6. Maka waktunya adalah 6 jam ya. Nomor 2 jawabannya adalah 6 jam. Kita tuliskan saja di sini 6 jam. Kemudian nomor 3, 1 tahun ada berapa hari? Kemudian 2 windu ada berapa tahun? 2 dasawarsa ada berapa minggu? 4 abad 1 dasawarsa ada berapa tahun? Oke. Untuk yang nomor 2A, 1 tahun itu sama dengan 365 hari atau 366 hari. Ini untuk tahun kabisat ya. Jadi tahun yang habis dibagi 4 itu bulan Februarinya biasanya sampai dengan 29. Maka di sini 366 hari. Tapi kalau selain tahun kabisat itu 1 tahun adalah 365 hari karena bulan Februari hanya sampai 28 hari. Yaitu ya untuk yang nomor 3A. Kemudian yang B, 2 windu ada berapa tahun? Lah 2 windu, 1 windu itu ada 8 tahun. Maka kalau 2 windu sama dengan 2 dikalikan 8 yaitu 16 tahun ya. Kemudian yang C, 2 dasawarsa ada berapa minggu ya? 1 dasawarsa itu ada 10 tahun ya. Kemudian 1 tahun ada 12 bulan dan 1 bulan ada 4 minggu ya. Maka di sini kita hitung aja, dikalikan jadinya kalau 1 dasawarsa itu ada 480 minggu ya. Maka kalau 2 dasawarsa tinggal kita kalikan aja, 2 kali 480 yaitu 960 minggu ya. Ini jawabannya untuk yang C ya, 960 minggu. Oke, kemudian untuk yang D, 4 abad 1 dasawarsa sama dengan berapa tahun? 1 abad itu ada 100 tahun, 1 dasawarsa ada 10 tahun. Maka di sini saya tuliskan ya. Jadi kalau 4 abad 1 dasawarsa berapa tahun? Ini 1 abad 100 tahun ya, 1 dasawarsa 10 tahun. Oke, maka kalau 4 abad berarti 4 kali 100 ditambah dengan 10 tahun ya. Ini dijadikan tahun, berarti 4 kali 100 adalah 400 ditambah dengan 10, jadinya 410 tahun. Itu untuk jawaban yang D ya, 410 tahun. Oke ya, nanti bisa disalin ya, tidak saya salin di sini ya adik-adik. Tadi di jawabannya mungkin bisa di pause terlebih dahulu. Kemudian nomor 4, sebuah kompor dinyalakan untuk memasak ketupat selama 1 jam 10 menit. Selesai memasak ketupat, kompor tersebut digunakan untuk menggoreng selama 25 menit. Berapa menit total waktu kompor tersebut digunakan? Nah, oke, berarti ini kita jadikan menit ya. Untuk memasak ketupat 1 jam 10 menit. 1 jam itu adalah 60 menit. Maka 60 ditambah 10 jadinya 70 menit untuk memasak ketupat. Kemudian untuk menggoreng 25 menit. Maka kita tambahkan. Oke ya, di sini sudah saya tuliskan ya. Adik-adik untuk yang nomor 4. Ya, di sini ya. Jadi memasak ketupatnya tadi 1 jam 10 menit. 1 jam itu 60 menit, berarti 60 tambah 10 70 menit. Untuk menggoreng itu 25 menit ya, berarti total penggunaannya adalah 70 tambah 25 sama dengan 95 menit ya. Oke, adik-adik mungkin bisa di pause terlebih dahulu ya, supaya bisa disalin kalau mungkin belum jelas. Kemudian untuk yang nomor 5, berapa tahun hasil dari 4 windu ditambah 3 tahun? 1 windu itu 8 tahun ya adik-adik ya. Jadi perlu diingat-ingat. Nah ini kalau 4 windu berarti 4 kali 8 tahun sama dengan 32 tahun. Maka kalau 4 windu ditambah 3 tahun sama dengan ini tadi 4 windu 32 ditambah 3 hasilnya adalah 35 tahun ya. Itu ya adik-adik untuk muatan pelajaran matematika. Kemudian kita lanjutkan muatan pelajaran berikutnya, yaitu ada muatan pelajaran SBDP. Berikut yang termasuk alat musik ritmis yaitu, nah jawabannya adalah gendang, marakas, dan juga simbal. Yang C ya adik-adik untuk nomor 1. Jadi alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Kemudian nomor 2, birama pada lagu Angin adalah 4/4. Arti
birama 4/4 tersebut adalah, ya ini ya sudah saya tuliskan supaya lebih jelas ya adik-adik. Jadi arti birama 4/4 adalah ruas birama tersebut terdapat 4 ketukan ya. Jadi terdapat 4 ketukan ya dalam ruas birama tersebut. Kemudian yang nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar marakas ya. Apakah gambar tersebut adalah alat musik ritmis? Jelaskan ya, ini jelas ya, alat musik ritmis marakas itu. Ya, jadi ya, karena marakas tidak memiliki nada. Jadi alat musik ritmis tadi adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Kemudian nomor 4, tuliskan birama dari pola irama berikut beserta artinya. Nah, ini yang A ini ada dung ting ting, dung ting ting ya. Kemudian yang B ada dung ting ting ting, dung ting 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 ya. Jadi ini yang A itu biramanya adalah 3/4 karena kita lihat di sini ya 3 ya 3/4 karena dalam ruas birama terdapat 3 ketukan. Ini 3 ketukan ya, 1 2 3. 1 2 3. Oke, ini 3 ketukan. Kemudian ini berarti 3/4. Kemudian yang B ini 4/4 ya karena ada 4 ketukan. Oke ya, jadi yang A itu 3/4 karena dalam ruas birama terdapat 3 ketukan. Yang B itu biramanya adalah 4/4 karena dalam ruas birama terdapat 4 ketukan, yaitu untuk muatan pelajaran SPDP. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran berikutnya yaitu PPKN. Nomor 1, contoh penghematan energi adalah, nah ini saya tuliskan ya, di materi juga ada di depan adik-adik ya, bisa disalin. Ini saya tuliskan 2 saja. Yang pertama mematikan lampu saat akan tidur, kemudian yang kedua mematikan peralatan elektronik saat dipakai. Ini adalah 2 contoh ya, di depan kayaknya ada kurang lebih 4 mungkin kalau mau ditambahin ya, karena ini tidak diminta ada berapa ya, saya kasih contoh 2 saja cukup ya adik-adik. Kemudian untuk yang nomor 2, apa yang akan kamu lakukan jika televisi menyala sedangkan tidak ada orang yang menonton? Apa yang kamu lakukan ya kira-kira? Yang jelas kita mematikan televisi agar hemat energi atau supaya tidak boros ya kita dengan mematikan televisi tersebut. Kemudian nomor 3, apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat sumber air? Yang dapat kita lakukan untuk menghemat sumber air adalah yang pertama, kita menutup keran air saat tidak digunakan. Kemudian yang kedua, menyiram tanaman menggunakan teko penyiram. Dan yang ketiga, mandi dengan air seperlunya. Ya, ini di depan juga ada ya adik-adik, bisa disalin mungkin kalau mau ditambahi ya. Tapi 3 sudah cukup ya menurut saya. Kemudian yang nomor 4, terakhir ya, soal terakhir. Ibu sedang mencuci piring. Setelah selesai, ibu menutup keran. Apakah yang ibu lakukan termasuk dalam penghematan sumber air? Jelaskan jawabanmu. Ya, jawabannya adalah iya. Karena mematikan keran setelah selesai digunakan itu termasuk salah satu penghematan sumber air ya. Oke, itu ya adik-adik untuk penjelasan latihan soal subtema 1 di tema 6 ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan apabila ada pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan mungkin yang masih ketinggalan pembahasan kami sebelumnya bisa dicek di playlist ya, Bu Pena kelas 3. Nantikan video pembahasan soal Bu Pena berikutnya tetap di channel Rivanista. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.